الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-9, yakni qati'ur rahim atau memutus tali silaturahim. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu satu sama lain saling meminta, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang bagi kamu maha mengawasi. Para jamaah rahimakumullah, memutuskan tali silaturahim ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, karena sesungguhnya Islam ini demikian memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menebarkan kasih sayang, karena memang Islam ini adalah ad-dinur rahmah, agama rahmat, agama kasih sayang. Sehingga di antara amalan-amalan ahli surga itu ada 3 yang ini merupakan perbuatan-perbuatan ahli surga. Kayak memang mudah, tetapi sesungguhnya pada kenyataannya sulit untuk kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, antasila amman qata'aka, kita menyambung silaturahim terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Ini tidak gampang. Yang ada itu kan tos-tosan, yang ada itu kan satu sama satu, artinya satu-satu lah, sama-sama. Tetapi ketika kita bisa angtasila amman qata'aka, kita mau menjalin silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim, ini adalah amalan mulia. Karena memang sesungguhnya itulah hakikat dari silaturahim. Ini kita menyambung hubungan terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, laisal wasil bil mukafi, sesungguhnya orang yang bersilaturahim itu bukanlah al-mukafi. Al-mukafi itu artinya orang yang melakukan kunjungan kepada saudaranya karena saudaranya telah mengunjungi dia. Ini artinya sudah saling mengunjungi. Tetapi yang dinamakan silaturahim, menyambung tali
kekeluargaan adalah kita mau mengunjungi kepada saudara yang tidak pernah berkunjung kepada kita. Ini angtasila aman qata'aka. Ini amalan ahli surga. Atau wa tu'tiya amman haramaka, kita mau memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kalau kita memberi kepada saudara kita yang sudah pernah memberi kepada kita, ini namanya al-mukafi, sama-sama pemberian balasan. Tetapi orang yang tidak peduli dengan nasib kita, orang yang tidak mau tahu dengan kita, tapi satu ketika dia datang kepada kita butuh sesuatu, kemudian kita mau memberi, ini yang dinamakan wa tu'tiya amman qata'aka, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Kita mau melupakan apa yang telah terjadi kepada kita dari orang yang menyakiti kita. Ini termasuk nilai lebih. Maka tadi itu 3 amalan ahli surga. Yang pertama angtasila aman qata'aka, menyambung silaturahim. Yang kedua memberi kepada orang yang pelit, dan yang ketiga watasfa'a amman dolamaka, memberi maaf kepada orang-orang yang telah mendalimi kita. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman, sesungguhnya aku adalah Ar-Rahman, aku adalah yang Maha Pengasih. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung silaturahim dengan saudaranya, maka aku pun akan menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aha batattuhu, maka barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu tali silaturahim ini harus senantiasa kita jalin, sehingga dengan inilah kita akan mendapatkan rahmat Allah, kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pengasih itu akan dikasihi oleh Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih senang kepada hamba-hambanya yang berjiwa kasih, yang mengasihi sesamanya, tidak hanya sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah yang lain selain manusia. Inilah makanya Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat penebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Kita lihat ajaran Islam itu demikian hebatnya, sampai-sampai kepada binatang pun itu Rasulullah mengajarkan adab dan tata krama. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Ini kan dalam rangka ajaran kasih sayang, supaya yang kita sembelih itu tidak merasa tersakiti. Ini contoh, sampai menyembelih binatang pun ini diatur di dalam Islam. Jangan kencing di tempat yang berlubang. Satu di antaranya kita melindungi, barangkali di lubang itu ada binatang-binatang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Sampai demikian Islam itu menyebarkan kasih sayang, apalagi kepada sesama manusia. Maka ketika kita itu sudah berjiwa kasih sayang, Allah Ta'ala menyatakan kita akan mendapatkan kasih sayangnya. Irhamu ahlal ardi, sayangi semua yang ada di bumi. Tebarkanlah kasih sayang. Yarhamkum man fis sama, nanti kita akan disayangi oleh penduduk langit. Maka dengan itulah satu di antara ajaran kasih sayang dalam Islam ini. Di samping tadi itu kita disuruh berbuat baik kepada sesama makhluk. Ketika bertemu dengan saudara kita, apa yang kita ucapkan? Salam. Ini adalah doa keselamatan yang akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita sesama muslim.
Rasulullah menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan sampai kepada surga, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sebelum kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu belum bisa dikatakan orang yang beriman sampai kamu punya tahabbu, jiwa kasih sayang di antara kamu sekalian. Ini kata Rasulullah. Awala adulukum ala syai'in aw ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau aku tunjukkan satu perbuatan yang ketika ini engkau lakukan, ketika ini engkau kerjakan, tahabbtum, maka akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kamu sekalian. Ini resep dari Rasulullah. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim, di antara saudara kita sesama jamaah ini, apa resep dari Rasulullah? Afsus salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kamu. Maka ucapan salam ini luar biasa. Jangan sampai kita ketemu saudara kita tidak salam. Salam ini dalam rangka tahabbtum, dalam rangka menumbuhkan kasih sayang. Ini Rasulullah loh yang tahu. Jadi urutannya kayak begitu. La tadkhulul jannah, kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai engkau betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan engkau belum dikatakan beriman yang sebenarnya sampai engkau menjadi orang yang saling mencintai. Maka Nabi memberikan resep, awala adullukum ala syai'in, maukah engkau aku tunjukkan satu perbuatan, satu perkara yang apabila ini engkau lakukan tahabbtum, maka akan muncul rasa kasih sayang di antara kamu sekalian. Apa itu? Afsus salam bainakum. Makanya di antara dua orang muslim yang bertemu, yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang pertama mengucapkan salam. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang salam, itu kita jawab dengan salam yang semisal atau minimal sama. Ini supaya kita tidak sampai terputus tali silaturahim di antara kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosa besar, dari al-kabair. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna